Di dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh. Mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh, sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah sudah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nualazar penipu. Betul. Ya. Tito Karnavian, ingat kau, sampai hidup saya hidup saya habis nafas saya kejar kau. Ya. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Ya. Pakai Iraj Shop, Free Make dan Iraj Shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan karena saya punya bukti kuat, bukti yang mematikan. Paten kali. Rakyat yang mendukung, Pak. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo. Kenapa dikasih penjelasan? Kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Pengkhianat itu, Pak. Dia memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo, selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai, Pak. Kasih waktu saya 5 menit. Kasih Pak. Itu kesempatan, Pak. Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat mencari kebenaran. Harus mendukung Pak Prabowo. Kita dukung. Ada salah satu video apa? Jangan takut. Yang menyatakan sempat ada dalam tanda kutip pengancaman ya Bang. Teror. Apa bentuk kira-kira siapa yang melakukan? Ya terornya di sebuah kafe saya duduk, ya. Terus hujan-hujan, mobil saya dipecahkan sebelah kiri. Saya kira pertama, orang iseng mau mengambil sesuatu dari mobil saya. Tetapi tak lama setelah itu 1 bulan, ya saya kira saya sudah dikuntit itu. Nongkrong lagi saya di kafe yang lain, berjejer banyak mobil, cuma mobil saya saja dipecahkan kaca kanannya 2 kaca, kaca depan, kaca sebelah pintu tengah dipecahkan, dan mobil saya disayat 2, depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya, Pak? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror? Pak Prabowo Subianto, tolonglah warga ini. Di mana gitu keadilan? Ya di mana keadilan itu, Pak? Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi, ya, yang di print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Pak, Bang, ini apa soal transparansi informasi publik? Jadi UGM itu gimana ini kalau memang kondisinya seperti ini, Pak? Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Ova Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki. Bukan justru menantang kita ketemu di pengadilan. Begitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya. Jadi tidak ada. Sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Oke. Tapi kalau UGM terus mengambil pengadilan, Bung Rismon dan kawan siap? Siap dong, siap. Mantan Tito aja berani ya, Bang? Kemarin Pak Tutu juga ada kuasa hukumnya. Dan beliau kemarin sempat menyampaikan akan melaporkan pihak-pihak yang mencoba mengulik soal ijazah palsu. Tanggapannya gimana Pak Rismon? Begini, saya analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fonnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang berita bohong mengatakan saya bohong. Justru pengacara itu yang mengatakan bohong, pencemaran nama baik gitu. Ya, oke ya.